lagi bersama kami kakak Layan dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah, apa kabar semua? Kakak-kakak Layan harap adik-adik semua di rumah sehat-sehat ya. Nah adik-adik, kita harus tetap percaya kalau Tuhan akan selalu menjaga kita semua. Nah adik-adik, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita angkat satu pujian lagi, Happy Ya Ya, lagunya kita ulang 2 kali. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sudah nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sudah nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita masuk dalam doa. Ikuti apa yang kakak Leda bilang ya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga kesudahannya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami sehingga firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
2 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Kepadamu puji-pujian, kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali teman-teman. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik yang di rumah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik yang di rumah semua sehat-sehat ya. Nah adik-adik, hari ini atau minggu ini cerita kita berjudul melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Melakukan perbuatan baik untuk Tuhan itu seperti apa ya? Nah, perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan atau yang kita kerjakan kiranya semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk dipuji. Contoh, adik-adik membantu mamanya di rumah. Adik-adik membantu mama di rumah jangan karena agar adik-adik mendapat pujian, jangan agar adik-adik dibilang anak rajin atau anak pintar, tapi adik-adik membantu mama di rumah kiranya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, kali ini
kita punya cerita. Cerita kita minggu ini berjudul Kancil dan Siput. Nah, Kancil dan Siput, sebelum lanjut, siapa adik-adik yang di rumah yang pernah melihat kancil? Ayo, ada yang sudah pernah melihat kancil? Kancil. Oh, ternyata semua sudah pernah melihat kancil. Apakah itu melihat lewat HP? Apakah itu adik-adik pernah melihatnya lewat TV? Atau mungkin lewat gambar? Atau mungkin ada adik-adik yang memang sudah pernah bertemu atau sudah pernah melihat langsung kancil. Nah, kancil itu hewan yang memiliki 4 kaki, sehingga kancil itu bisa berlari dengan cepat dan sangat kencang di hutan. Dan kancil ini juga hewan yang dikenal cerdik. Dia juga pintar. Dia pun suka menolong hewan-hewan yang lain. Karena kelebihannya itu, akhirnya kancil suka dipuji oleh hewan-hewan yang lain. Nah, tapi adik-adik, karena kelebihan kancil itu, akhirnya kancil menjadi sombong. Nah, oke. Terus kalau siput, ada yang sudah pernah melihat siput? Ayo, ada yang sudah pernah melihat siput? Siput. Nah, siput ini memiliki tubuh yang kecil, dan kalau dia berjalan sangat lambat karena dia itu suka membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Nah, adik-adik, suatu saat kancil ini bertemu dengan siput. Hewan kecil itu berjalan sangat pelan. Kancil pun menyapanya. "Hai siput, kenapa kamu tidak bisa berlari kencang seperti aku?" "Oh iya, aku lupa. Ternyata rumahmu itu sangat berat. Itu yang membuat kamu berjalan sangat lambat." Hahaha. Kancil pun menertawakan siput. Tapi adik-adik, meskipun diejek oleh kancil, siput tetap sabar dan tenang. Nah, adik-adik yang di rumah tidak boleh bersifat seperti kancil ya, yang suka sombong, suka memuji diri, apalagi yang suka mengejek teman. Karena kancil itu suka menolong temannya atau hewan-hewan yang lain karena dia hanya menginginkan pujian. Nah, kalau adik-adik tidak boleh seperti kancil ya. Adik-adik, hari ini firman Tuhan pun mengingatkan kita melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa jika kita melakukan kebaikan, hendaklah kita selalu rendah hati dan tidak memuji diri sendiri. Kita tidak perlu mencari pujian ketika melakukan kebaikan, karena di saat kita melakukan kebaikan, Tuhan Yesus yang melihat perbuatan baik kita, dan Tuhan Yesus pun tersenyum dari surga. Jadi ingatlah bahwa setiap kebaikan yang adik-adik lakukan, apakah itu soal adik-adik membantu mama atau membantu papa atau membantu teman-teman, semua yang adik-adik lakukan, semuanya itu harus adik-adik lakukan demi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita cukup sampai di sini dulu. Adik-adik tetap semangat melakukan kebaikan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita nyanyikan satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ulang sekali lagi adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
Anak-anak yang kekasih, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Sebentar doa syafaat kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini Bapa. Engkau menyertai kami, khususnya kami anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati kami dalam keseharian kami Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu, Engkau senantiasa tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terjauhkan daripada segala sakit penyakit Tuhan, teristimewa kami diperhadapkan dengan COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus Engkau senantiasa menguatkan kami, Engkau senantiasa menjauhkan kami daripada virus-virus Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa berkumpul bersama-sama teman-teman kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat orang tua kami. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kami, ayah papa kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala pekerjaan mereka, segala apa yang mereka berikan dalam kehidupan kami. Bapa, teman-teman kami yang jauh maupun yang dekat, Engkau senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka. Bapa dalam sorga, terima kasih buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tadi kami dengarkan Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, tapi boleh menjadi pedoman kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kami, teristimewa kepadamu ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkatinya, memberkati tangan-tangan yang telah memberi, sehingga berguna bagi pelayanan, berguna bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin cemerlang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Tolong sekali lagi ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin cemerlang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menerima berkat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!